Kalau kemarin-kemarin yang sering keliaran varian N-Line, sekarang giliran Hyundai kereta facelift versi standar alias non-N-Line yang kepergok dites di jalanan Indonesia. Informasi Hyundai sedang menyiapkan versi mobil listrik kereta santer terdengar dari India, negara yang menjadi tempat kelahirannya. Beragam pemberitaan sudah ramai membahas kereta EV ini dan yang terbaru beberapa ubahannya. Menurut Translate, kereta EV akan mendebut global di India pada awal 2025. Di sana, model ini bakal bersaing dengan MG ZS EV, BYD Atto 3, dan calon mobil baru Suzuki EVX. Lantas, seperti apa ubahannya? Berikut ulasannya. Pada eksterior, terdapat sentuhan khas mobil listrik seperti grill tertutup dan mengotak dengan desain parametrik, serta bilah LED di bagian atas grill yang kini memanjang. Lalu lampu LED utama masih terletak di bagian kanan dan kiri bumper, dan bumper kini dilengkapi skid plate dengan desain yang lebih bold. Berlanjut ke bagian samping, perbedaan terletak pada penggunaan velg baru berukuran 17 inci dengan desain dual tone. Sementara bagian belakang dari kereta facelift juga mengalami perubahan yang signifikan dengan penggunaan lampu LED yang kedua sisinya terhubung, serta desain bumper baru dengan skid plate besar berwarna silver. Soal dimensi, Hyundai kereta facelift ini, dia memiliki panjang 4.300 mm, lebar 1.790 mm, tinggi 1.635 mm, dan wheelbase 2.610 mm. Kereta EV terlihat menggunakan setir 3 palang seperti Kona EV. Kemudian tuas pilihan mode berkendaranya pindah dari konsol tengah ke area setir. Ini juga mirip Kona EV. Sementara konsol tengah didesain ulang. Sekarang punya 2 tempat botol minuman, tombol rem parkir elektronik, tombol pemanas jok, auto hold, dan kamera 360 derajat. Kemudian layar dashboardnya menggunakan model 2 layar terintegrasi, satu untuk hiburan, dan satu lagi buat instrumen klasternya. Dari segi keselamatan, Hyundai telah menambahkan berbagai fitur, misalnya 6 buah airbag dan body shell yang diperkuat untuk melindungi penumpang dari tabrakan. Kemudian, kereta facelift juga memiliki sistem ADAS berbasis radar dan kamera. Fitur ADAS pada kereta ini mencakup lane keep assist, automotive night vision, auto emergency braking, adaptive cruise control, blind spot detection, collision avoidance, dan lainnya. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari Hyundai terkait spesifikasi kereta facelift terbaru. Meski begitu, Autocar India memprediksi baterainya 45 kWh yang punya jarak tempuh setidaknya 450 km. Motor listrik yang dibawa bisa jadi berkekuatan 138 horsepower dan torsi 255 Nm. Hyundai kereta facelift di India dibanderol mulai dari Rp1.099 juta atau setara dengan Rp206 jutaan hingga Rp1.999 juta atau setara Rp376 jutaan. Di sisi lain, produksi kereta EV dikatakan bakal dimulai pada Desember 2024 dan Hyundai India berencana memproduksi 24.000 model ini per tahun.
Dalam rangka mendorong transisi energi, Pertamina menjalin kerjasama dengan mitra strategis global dalam mengembangkan energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Pertamina sepakat menjalin kerjasama sinergis dengan Hyundai Motor Asia Pacific HQ untuk pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, Saliadi Darya Saputra mengatakan, kerjasama pengembangan ekosistem hidrogen merupakan komitmen Pertamina melakukan percepatan transisi energi sekaligus mendukung target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. Menurut Saliadi, Pertamina telah memetakan 17 lokasi sumber pasokan hidrogen yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Dan saat ini Pertamina juga tengah mengembangkan pilot proyek hidrogen hijau di area geotermal Ulu Belu dengan target produksi 100 kg per hari. Di hilir, Pertamina juga tengah membangun pilot proyek stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Danmogot, Jakarta Barat, yang akan menjadi Integrated Energy Refueling Station pertama di Indonesia. Nantinya, SPBH ini akan menyediakan 3 jenis bahan bakar dalam satu stasiun pengisian, yaitu BBM, gas, dan hidrogen. Pengembangan hidrogen akan menjadi salah satu portofolio bisnis energi bersih di masa depan, yang berpotensi menjadikan Indonesia menjadi pemain utama di kawasan. Saliadi juga mengatakan, pengembangan hidrogen hijau akan jadi tren dunia dan bisa menjadi salah satu bisnis masa depan Pertamina. Pengembangan hidrogen memerlukan investasi besar, serta dukungan regulasi dari pemerintah, sehingga ekosistem hidrogen di sektor transportasi bisa terbangun dengan baik. Pertamina menyambut baik kerjasama dengan Hyundai Motor Company dan kolaborasi ini diharapkan akan mendorong upaya dekarbonisasi dan penggunaan energi bersih di sektor transportasi. Sementara itu, Presiden Hyundai Motor Asia Pacific, Headquarters Suni Kim, sebagai perwakilan dari Hyundai Motor Company, memperkuat visi bersama antara kedua perusahaan. Selama lebih dari 2 dekade, Hyundai Motor Company telah berdedikasi pada pengembangan teknologi hidrogen. Kemitraan dengan Pertamina bertujuan untuk memajukan implementasi hidrogen pada sektor transportasi di Indonesia. Kami berharap dapat mencapai masa depan yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi pada transisi energi di kawasan bersama-sama. Kesepakatan antara Pertamina dengan Hyundai Motor Company diwujudkan melalui Perjanjian Kerjasama atau MOU oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, Saliadi Darya Saputra, dan representatif dari Hyundai Motor Company pada 30 Mei 2024. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.